Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kelompok kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Ferdiansyah SE MAK. Di sini kami akan membahas terkait tentang persekutuan, bab pengalokasian laba rugi sekutu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Habibur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan metode pembagian laba antar sekutu dan prinsip keadilan dalam pembagian laba. Yang pertama yaitu metode pembagian laba antar sekutu. Perjanjian persekutuan mengatur bagaimana laba atau rugi dibagikan kepada para sekutu setiap akhir periode. Perjanjian ini harus disepakati oleh seluruh sekutu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh karena itu, pasal-pasal mengenai pembagian laba atau rugi harus disusun secara jelas, adil, dan hati-hati. Jika tidak diatur secara khusus, maka laba atau rugi dibagi sama rata kepada seluruh sekutu. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip keadilan dalam pembagian laba. Pembagian laba atau rugi harus mencerminkan keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing sekutu. Faktor yang dipertimbangkan antara lain, yaitu besarnya modal, waktu yang dicurahkan, dan kemampuan atau keahlian sekutu. Untuk menjaga keadilan, pembagian laba dapat dilakukan secara bertahap atau berjenjang, tergantung pada kondisi persekutuan, baik saat rugi maupun memperoleh laba tertentu. Perkenalkan, saya Virginia Azhara Mukti. Baik, materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait tentang metode pembagian laba. Nah, di sini ada beberapa metode secara umum teman-teman yang bisa digunakan untuk membagi laba atau rugi persekutuan. Yang pertama itu laba dibagi sama rata. Laba dibagi rata untuk setiap sekutu. Yang kedua itu ada laba dibagi berdasarkan rasio. Maksudnya, laba bisa menggunakan perbandingan angka tertentu, misalnya seperti 60/40 atau 2/1 yang sudah disepakati. Yang ketiga itu laba dibagi berdasarkan modal. Laba dibagi berdasarkan modal ini pembagiannya didasarkan pada jumlah modal yang diinvestasikan oleh masing-masing sekutu. Bisa berupa modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu memperhitungkan bunga modal. Maksudnya, sekutu menerima sejumlah bunga atas modal yang mereka tanamkan sebelum sisa laba dibagi. Yang selanjutnya itu ada memperhitungkan gaji dan atau bonus. Maksudnya, sekutu yang aktif menjalankan operasional mungkin menerima gaji atau bonus terlebih dahulu sebelum sisa laba dibagikan. Dan yang terakhir itu kombinasi. Maksudnya itu menggunakan gabungan dari bunga modal, gaji atau bonus dan sisa laba dibagi sesuai kesepakatan, misalnya dengan rasio-rasio tertentu. Nah, materi selanjutnya itu terkait tentang ketentuan umum dan praktik. Ini adalah aturan dan kebiasaan yang berlaku dalam pembagian laba persekutuan, teman-teman. Jika ketentuannya tidak diikuti, maka ada beberapa poin yang dapat terjadi. Yang pertama, jika tidak ada perjanjian. Apabila perjanjian persekutuan tidak mengatur secara spesifik cara pembagian laba, maka laba atau rugi akan dibagi sama besar atau sama rata. Selanjutnya ada pencatatan. Nah, di pencatatan ini, bagian laba yang diterima oleh masing-masing sekutu akan dicatat ke dalam rekening modal sekutu tersebut. Dan yang terakhir itu ada praktik umum. Maksudnya dalam kenyataannya itu persekutuan sering menggunakan metode seperti rasio yang sudah ditetapkan, pemberian bunga atas modal, pemberian gaji atau bonus, atau metode alokasi laba bertahap atau khusus. Nah, kesimpulannya teman-teman, pembagian laba dalam persekutuan harus didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk menghindari konflik. Jika perjanjiannya tidak ada, maka aturannya adalah dibagi rata. Yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sislia Tanuwijaya yang akan menjelaskan tentang contoh soal. Di sini Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan dan pada akhir tahun 2019 memperoleh profit sebesar 150.000 dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat berikut rekening Sera, Yoda, Zaki. Yang pertama itu ada Sera yaitu 20.000, rekening pribadi Yoda itu ada 35.000 dan rekening pribadi Mr. Zaki itu ada 45.000. Nah, sama seperti sebelumnya, namun ini kan modal. Kalau yang tadi itu masing-masing rekening sekutu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat modal awal Tuan Sera ada 300.000 dan tambahan modal pada 1 April itu sebesar 100.000. Jika di total itu ada 400.000 untuk modal Sera.
Kita masuk ke Mr. Yoda. Di sini Mr. Yoda itu modal awalnya sebesar 400.000 dan ada tambahan modal itu sebesar 100.000. Kalau jika ditambah itu sebesar 500.000. Yang terakhir itu ada modal Mr. Zaki pada tanggal 2 Januari. Modal awalnya yaitu 500.000 dan penambahan modalnya itu pada April 875.000. Jika ditambah jadi 1.375.000 dan ada penarikan modal itu sebesar 775.000 dan modal Mr. Zaki adalah 600.000. Yang selanjutnya kita masuk ke pembagian laba atau rugi dilakukan dengan rasio sesuai dengan modal awal. Pembagian labanya di sini di bawah ada tabel, itu ada nama sekutu, saldo modal awal, rasio dan alokasi laba rugi. Nah, kita kan bisa lihat tadi di situ ada modal Sera, Yoda dan Zaki. Yang Sera itu 300, Yoda itu 400 dan Zaki 500. Dan jika di total itu di 1.200.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke rasio. Nah, rasio itu dapat dari mana sih? Nah, rasio itu dapat yang Sera itu dari 300 dibagi 1.200.000. Nah, yang selanjutnya juga sama kayak Mr. Yoda itu 400 dibagi 1.200.000 dan Mr. Zaki itu 500 dibagi 1.200.000. Selanjutnya alokasi laba rugi. Nah, itu 37.500, 50.000, 62.500 dan hasil 150.000 itu dapat dari mana sih? Nah, itu dari 3 dibagi 12 dikali 150. Nah, 150 itu dari mana sih? Nah, itu perolehan profit tahun 2019. Nah, yang Mr. Yoda juga sama, 4 dibagi 12 dikali 150. Dan Mr. Zaki juga 5 dibagi 12 dikali 150. Dan hasilnya 150.000. Yang selanjutnya kita masuk ke jurnal. Nah, di debit itu ada ikhtisar laba rugi itu sebesar 150.000. Di kreditnya itu ada modal Sera sebesar 37.500, modal Yoda sebesar 50.000 dan modal Zaki sebesar 62.500. Perkenalkan, saya Farel Haidi Safiril. Saya akan menjelaskan tentang pembagian laba rugi berdasarkan perbandingan modal akhir. Baik, yang selanjutnya adalah cara pembagian laba rugi berdasarkan perbandingan modal akhir. Di sini disajikan tabel pembagian laba yang terdiri dari 3 sekutu yaitu Sera, Yoda, dan Zaki. Untuk penentuan saldo modal awal bagi Sera adalah sebesar 400.000 yang diperoleh dari saldo modal pada tanggal 1 April. Untuk Yoda adalah sebesar 500.000 yang diperoleh dari saldo modal pada tanggal 1 Juni. Sedangkan untuk Zaki adalah sebesar 600.000 yang diperoleh dari saldo modal pada tanggal 1 Agustus. Kemudian jumlahnya menghasilkan 1.500.000. Kemudian untuk penentuan rasio bagi Sera adalah sebesar 4/15 yang diperoleh dari 400.000 per 1.500.000. Bagi Yoda rasionya adalah sebesar 5/15 yang diperoleh dari 500.000 per 1.500.000. Sedangkan untuk Zaki adalah sebesar 6/15 rasionya yang diperoleh dari 600.000 per 1.500.000. Selanjutnya adalah penentuan alokasi laba rugi. Bagi Sera adalah sebesar 40.000 yang diperoleh dari 4/15 dikali 150.000. Untuk Yoda adalah sebesar 50.000 yang diperoleh dari 5/15 dikali 150.000. Sedangkan untuk Zaki adalah sebesar 60.000 yang diperoleh dari 6/15 dikali 150.000. Kemudian jumlahnya menghasilkan 150.000. Selanjutnya untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi sebesar 150.000 di debit. Sedangkan untuk modal-modalnya ada di kredit, yang dimana untuk modal Sera adalah sebesar 40.000.
modal Yoda sebesar 50.000, sedangkan modal Zaki sebesar 60.000.